Tanda tangani. Suara itu begitu dingin hingga terasa seperti bisa meninggalkan embun beku di gendang telingaku. Di atas meja kopi kaca di depanku, sebuah dokumen muncul. Kata-kata perjanjian perceraian di bagian atas tampak berkilauan dengan cahaya kebebasan yang gemilang. Namaku Ethan Walker, dan aku hanyalah pria sial biasa yang tersedot ke dalam sebuah buku. 3 menit yang lalu, aku terbangun di dalam novel web murahan berjudul The CEO's Shadow Dragon. Sekarang, aku adalah mantan suami yang bisa dibuang dari CEO Ratu S dalam cerita itu. Seorang yang benar-benar tidak berguna, yang satu-satunya kelebihannya adalah tampan. Satu-satunya tujuanku dalam plot adalah untuk menceraikan tokoh utama wanita, Isabella Thorne. Hari ini dipermalukan tanpa henti oleh pahlawan sebenarnya dari novel itu, yang disebut Naga Bayangan, dan kemudian mati secara menyedihkan di gang tanpa nama. Semua itu untuk menjadi batu loncatan bagi kisah cinta epik mereka. Saat ini, aku sedang duduk di rumah mewahku sendiri di seberang istriku, dan satu-satunya CEO tercantik di seluruh Crestwood, Isabella Thorne. Dia mengenakan setelan celana putih yang pas sekali. Rambut panjangnya disanggul rapi, memperlihatkan lekuk lehernya yang anggun. Wajahnya yang sangat cantik tampak seperti topeng ketidakpedulian. Matanya tetap menjaga jarak seperti biasa, dan ada sedikit kelelahan yang hampir tidak kusadari. Nah, ini dia, adegan pembuka klasik. Begitu aku menandatangani ini, aku akan mendapatkan uang pesangon sebesar $10 juta dengan tiket pesawat pertama untuk meninggalkan kota yang penuh drama ini dan menghilang. Hei, bocah naga, kau bisa mendapatkan gadismu. Karakter sampingan ini resmi keluar dari perannya. Aku sangat gembira, hampir tidak bisa menahan senyum lebar yang hampir membuat wajahku pecah. Aku mengambil pena, bahkan tidak repot-repot membaca perjanjian itu, dan bersiap untuk membubuhkan tanda tanganku di garis putus-putus. Tunggu, Isabella tiba-tiba berbicara. Tanganku membeku, dan aku menatapnya dengan bingung. Matanya yang biasanya setenang danau beku, kini dipenuhi badai emosi kompleks yang tak bisa kupahami. Terkejut, bingung, sakit hati, dan bahkan sedikit rasa takut. Wah, ada apa dengan tatapan itu? Itu tidak ada dalam naskah. Bukankah seharusnya kau menyuruhku pergi dengan tidak sabar? Rasa takut mencekam perutku. Ada yang salah. Isabella menatapku, matanya menembus wajahku seolah-olah dia mengharapkan hadiah muncul. Bibirnya bergetar, dan setelah beberapa saat dia memaksakan diri untuk mengucapkan beberapa kata. Apa yang baru saja kau katakan? Aku bingung. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengoceh dalam hati. Apakah aku mengatakannya dengan lantang? Tidak mungkin. Mulutku bahkan tidak bergerak. Tapi Isabella bereaksi seolah-olah dia mendengar setiap pikiranku. Wajahnya pucat pasi. Dia melirik dariku ke perjanjian perceraian di atas meja. Rasa takut di matanya semakin intens. Hal berikutnya yang ku tahu, dalam gerakan yang membuatku benar-benar terkejut, dia menerjang ke depan, merebut perjanjian itu, dan dalam beberapa gerakan brutal, dokumen yang menyimpan semua harapanku untuk kebebasan dan keberuntungan berubah menjadi serpihan kertas warna-warni yang berjatuhan di sekitar kami. Aku hanya menatapnya. Seluruh otakku mengalami korsleting. Pena di tanganku jatuh ke lantai. Apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Bagaimana aku bisa bercerai kalau kau merobek-robek ini? Bagaimana aku bisa melarikan diri? Tokoh utama akan segera muncul. Apakah kau mencoba membunuhku dengan menahanku di sini? Pikiranku menjerit setelah merobek-robek kertas-kertas itu. Dada Isabella naik turun dengan napas tersengal-sengal. Dia menatapku dan matanya tiba-tiba memerah. Kita tidak akan bercerai. Suaranya gemetar tetapi mengandung nada tekad yang mutlak dan tak bisa digoyahkan. Ethan, pernikahan ini tidak akan berakhir. Dengan itu, seolah-olah dia telah menggunakan setiap tetes kekuatannya, dia terhuyung berdiri dan hampir melarikan diri ke atas tangga, mengunci diri di kamarnya. Aku ditinggalkan sendirian di sofa, menatap potongan-potongan kertas yang berserakan. Pikiranku benar-benar kosong. Semuanya sudah berakhir. Alur ceritanya melenceng sejak adegan pertama. Istriku yang dingin dan berwibawa, seorang CEO, sama sekali tidak bertingkah seperti dirinya sendiri. Aku duduk di sofa itu sepanjang malam mencoba memahami bab pembuka aneh ini. Menurut novel aslinya, Isabella seharusnya sangat jijik dengan suaminya yang payah. Perceraian itu seharusnya cepat dan lancar, bahkan sampai dia tidak berani menatapku. Tapi sekarang dia tidak hanya merobek surat-surat itu, tetapi juga mengatakan dia tidak akan melanjutkannya. Apakah kedatanganku di sini memicu semacam efek kupu-kupu? Atau mungkinkah dia seperti aku yang terlahir kembali? Pikiran itu terlintas di benakku, tetapi aku segera menepisnya. Buku itu tidak pernah mengatakan dia memiliki kekuatan untuk mengulanginya. Keesokan paginya, aku turun ke bawah dengan lingkaran hitam di bawah mata, bertekad untuk berbicara dengannya lagi. Rencana pelarianku harus dijalankan. Setiap hari aku tinggal adalah satu hari lagi menuju bahaya. Aku baru saja sampai di atas tangga ketika aku mencium sesuatu yang tajam dan terbakar. Batuk, batuk, asap tebal mengepul dari arah ke dapur. Jantungku berdebar kencang. Karena takut terjadi kebakaran, aku berlari menuruni tangga dan bergegas ke dapur. Dan kemudian aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Di tengah dapur, berdiri Isabella Thorne, Ratu S yang selalu rapi dan tak tersentuh, tampak seperti baru saja selamat dari sebuah ledakan. Pijama siltra mahalnya bertoda jelagah. Wajahnya yang sangat cantik tampak seperti topeng ketidakpedulian. Matanya tetap menjaga jarak seperti biasa, dan ada sedikit kelelahan yang hampir tidak kusadari. Benar, membuat sarapan.
"Nyonya, apakah Anda mencoba meracuni saya untuk mewarisi kekayaan yang tidak ada? Kita sudah menikah selama 3 tahun, dan kau bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di dapur. Ada apa denganmu?" Monolog internalku belum selesai ketika Isabella bereaksi seolah-olah dia mendengar setiap pikiranku. "Siapa yang bilang aku mencoba meracunimu? Aku hanya ingin berbuat baik padamu." Dia balas, tetapi suaranya menjadi lebih lembut hingga matanya kembali memerah. Aku membeku. Dia mendengarku lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Menekan keterkejutanku, aku diam-diam berjalan mendekat, mematikan kompor dan mengambil alat pemadam api. Semburan busa yang cepat akhirnya mengakhiri penderitaan 2 briket arang di wajan. Dapur menjadi zona bencana. Isabella berdiri canggung di samping, tampak seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan. Dia mulai mencoba menjelaskan. "Tidak apa-apa." Aku potong dengan sebuah tarikan napas. "Pergi cuci mukamu. Aku akan membersihkan ini. Jika aku membiarkannya tinggal di sini lebih lama lagi, seluruh rumah mewah ini akan hilang dari peta Crestwood di setengah hari." Isabella menggigit bibirnya, menatapku sekali lagi dan diam-diam meninggalkan dapur. Aku memperhatikannya pergi. Alisku berkerut dengan pikiran. Ini terlalu aneh. Bukan hanya kepribadiannya yang berubah total, tetapi seolah-olah dia bisa membaca pikiranku. Seolah-olah dia mendengar setiap pemikiranku. Dia melihat siaran langsung dari pikiran batinku. Saat aku membersihkan kekacauan, pikiranku berpacu. Jika dia benar-benar bisa membaca pikiranku, maka dia tahu semua tentang rencanaku untuk mengambil uang itu dan melarikan diri. Pantas saja dia bereaksi begitu keras. Tapi, mengapa dia mencoba menghentikan perceraian? Mengapa dia tiba-tiba ingin bersikap baik padaku? Sebuah teori mengerikan mulai terbentuk di benakku. Mungkinkah dia seorang masokis? Apakah 3 tahun aku mengabaikannya benar-benar membuatnya jatuh cinta padaku? Tidak, itu gila. Dia seorang CEO Ratu S, bukan seorang gadis lemah dalam novel romantis murahan. Maka hanya ada satu kemungkinan lain. Dia pasti terlahir kembali. Hanya seseorang yang pernah mengalaminya sebelumnya yang akan tahu bahwa sesuatu yang mengerikan terjadi setelah perceraian kita. Itulah mengapa dia sangat ingin menghentikannya. Dalam buku After I Died, Isabella memang akhirnya bersama seorang pahlawan, Damon Blackwood. Namun, rencana jangka panjangnya adalah menggunakan Isabella untuk merebut perusahaan keluarganya, Thorn Industries. Akhir hidupnya tragis, jadi dia hidup kembali. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah menghentikan peristiwa yang memulai semuanya, yaitu menceraikanku. Saat aku menghubungkan titik-titik itu, rasa dingin menjalari tulang punggungku. Seorang istri yang terlahir kembali yang dapat membaca pikiranku dan mati-matian berusaha mencegahku pergi. Pelarianku yang hebat mulai terlihat lebih sulit daripada mendaki Everest. Untuk menguji teoriku, aku memutuskan untuk memasang jebakan. Malam itu adalah makan malam keluarga Thorn. Adegan penghinaan klasik dari novel aslinya. Suami yang dianggap tidak berharga, Ethan, dicabik-cabik oleh ibu Isabella yang angkuh dan saudara laki-lakinya yang tidak berguna, Leo, sebelum Isabella sendiri mengusirnya, membuka jalan bagi masuknya sang pahlawan ke dalam hidupnya. Aku berjalan ke kediaman keluarga Thorn bersama Isabella. Seperti yang sudah diduga, ibunya yang bermulut tajam, Eleanor, dan saudara laki-lakinya yang tidak berguna, Leo, sudah menunggu di meja makan. Wah, Isabella, kau malah membawa si pecundang ini bersamamu. Kukira kalian berdua sudah menandatangani surat-suratnya hari ini. Leo mencibir, matanya penuh penghinaan. Ibu mertuaku, Eleanor, bahkan tidak repot-repot menatapku. Isabella, aku tidak bermaksud mengkritik, katanya sambil mendengus dingin. Tapi, apa yang kau pikirkan? Membiarkan orang yang hanya menumpang hidup seperti dia adalah aib bagi nama keluarga Thorn. Yah, itu dia. Skenario lama yang sama. Aku menundukkan kepala, memainkan peran suami yang menyedihkan dengan sempurna. Oke, Isabella, sekarang giliranmu. Menurut skenario, kau seharusnya mengatakan, "Bu, hentikan. Hubungan kita sudah berakhir." Lalu suruh aku pergi. Aku diam-diam mengulang dialognya dalam hati. Tangan Isabella yang memegang garpu mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu ibu dan saudara laki-lakinya dengan dingin yang membekukan. Diam. Dua kata itu, yang seolah ditarik dari lemari es, seketika menurunkan suhu ruangan hingga 20 derajat Celcius. Eleanor dan Leo menatap dengan sangat terkejut. "Isabella," kataku. "Diam," ulang Isabella. Suaranya rendah tetapi mengandung otoritas yang mustahil untuk ditentang. "Ethan adalah suamiku. Dia bukan pecundang yang bisa kau hina sesuka hatimu. Mulai hari ini, jika ada yang berani tidak menghormatinya lagi, kalian harus berurusan denganku." Ruang makan menjadi sunyi senyap. Eleanor dan Leo duduk dengan mulut terbanga, menatapnya seolah-olah ia baru saja menumbuhkan kepala kedua. Aku sangat terkejut hingga hampir menjatuhkan rahangku ke lantai. Astaga, ini bukan yang seharusnya terjadi. Dia benar-benar membela aku di depan keluarganya. Apakah neraka baru saja membeku? Komentar dalam hatiku menjadi liar. Seolah merasakan keterkejutanku, tangan Isabella meraba ke bawah meja dan meraih tanganku. Telapak tangannya terasa dingin dan sedikit gemetar. Aku bisa merasakan betapa gugupnya dia, tetapi tatapannya tak berubah. Pada saat itu, aku tahu dengan pasti 100%. Isabella Thorn telah terlahir kembali, dan dia mencoba dengan caranya sendiri untuk mengubah nasib kami berdua.
Sisa makan malam itu terasa sangat tegang. Eleanor dan Leo memasang wajah muram dan tidak berani berkata apapun lagi. Dalam perjalanan pulang, keheningan di dalam mobil terasa berat. Aku memperhatikan lampu-lampu kota melintas di jendela. Pusaran emosi di dadaku. Maksudku, dilindungi oleh seseorang yang cantik bukanlah hal yang terburuk di dunia. Tetapi ini sangat berbahaya. Dia secara terang-terangan menentang alur cerita. Bagaimana jika alam semesta atau penulis atau apapun itu marah dan memutuskan untuk menghapusku? Tidak, aku tetap harus keluar dari sini. Di sampingku, Isabella tersenjak. Dia tiba-tiba berbicara. Suaranya hampir tak terdengar. Ethan, apa kau benar-benar ingin meninggalkanku? Jantungku berdebar kencang. Aku menoleh untuk melihatnya. Lampu jalan yang lewat menciptakan bayang-bayang yang berubah-ubah di wajahnya. Menyembunyikan ekspresinya, tetapi aku bisa mendengar kerentanan dalam suaranya. Sedikit permohonan. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti dulu, katanya lembut. Beri aku kesempatan. Beri dirimu kesempatan, kumohon. Aku tidak menjawab. Kesempatan melawan tokoh utama sebuah novel. Seorang pria yang diberkati oleh penulisnya sendiri. Kesempatan apa yang dimiliki oleh dua tokoh sampingan yang ditakdirkan seperti kita? Nyonya, kau tidak tahu apa-apa. Pria bernama Damien ini adalah orang pilihan. Kita tidak bisa menang melawannya. Dengan melindungiku sekarang, dia hanya akan membuatnya semakin marah. Kita berdua akan mati lebih cepat. Dia bukan orang pilihan. Isabella tiba-tiba membalas. Suaranya bergetar dengan emosi. Dia monster, Ethan. Kau harus percaya padaku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku menatapnya dengan keyakinan putus asa di matanya dan mengelah batin dalam hati. Aku tahu dia tidak akan menyakitiku. Di kehidupan sebelumnya, dia juga seorang korban. Masalahnya adalah dia tidak tahu bahwa aku tahu lebih banyak daripada dia. Aku tahu bahwa pria bernama Damon Blackwood adalah protagonis dunia ini. Dan mencari masalah dengan protagonis hanyalah cara lain untuk meminta hukuman mati. Gala amal bisnis Crestwood yang tahunan adalah acara terpenting di musim itu. Magnet bagi para elit kota. Itu juga panggung dema pahlawan novel Damon Blackwood akan melakukan debut resminya. Dia akan tampil sebagai tycoon misterius dan berkuasa yang kembali dari luar negeri, sementara semua orang menghancurkan keuanganku untuk bahan tertawaan, lalu memikat hati Isabella. Sebagai tokoh terkemuka di dunia bisnis Crestwood, Isabella jelas ada di daftar tamu. Dan untuk pertama kalinya, dia bersikeras aku bersama dia. Aku tidak akan pergi, kataku datar. Kau bercanda, masuk saja ke sarang singa dan biarkan tokoh utamanya menjadikan aku sebagai samsak bating. Aku ingin hidup sedikit lebih lama. Terima kasih. Isabella, yang sedang memilih gaun malam di depan cerminnya, berhenti. Dia berbalik dan menatapku tajam. Kau harus pergi. Kenapa? Karena dia menggigit bibirnya, mencari alasan yang masuk akal. Karena kau suamiku, kau seharusnya menemani aku ke acara-acara seperti ini. Itu alasan yang lemah. Kau selalu pergi ke acara-acara ini sendirian sebelumnya? Begitu pikiran itu terlintas di benakku, dia menambahkan, itu dulu, ini sekarang. Ethan, kau tidak bisa bersembunyi darinya. Dia akan datang untuk kita berdua cepat atau lambat. Kita harus menghadapinya bersama. Aku terdiam. Dia benar. Selama aku masih suaminya, Damon Blackwood akan menganggap aku sebagai saingan. Tidak ada jalan untuk menghindarinya. Akhirnya aku mengangguk dengan lemas. Baiklah, aku akan pergi. Tetapi aku punya syarat. Kau tidak boleh mengganggu aku semalaman. Setelah aku memenuhi tugasku sebagai pasangan kamu, aku akan membiarkan diriku. Isabella tersenyum. Temui dimanapun, kau tidak akan pernah bisa menemukanku. Apakah dia pikir ini sebuah permainan skak? Aku bukan seorang panut, dia ingin menggunakanku sebagai umpan bermata ya. Jangan berharap. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi tumbal dalam pertarungan mereka berdua. Mengenakan tuxedo dan pergi bersamanya ke pesta gala. Saat kami masuk, kami menjadi pusat perhatian. Kecantikan Isabella sudah pasti. Tetapi aku, suaminya yang legendaris dan selalu gagal, adalah objek rasa ingin tahu yang sebenarnya. Rentetan tatapan menyelidik, menghina dan mengejek menusukku seperti jarum. Aku tetap menjaga ekspresiku netral. Setelah 3 tahun diperlakukan seperti sampah, aku sudah terbiasa. Namun Isabella mengerutkan kening. Secara naluriah, ia bergerak sedikit lebih dekat kepadaku. Seolah mencoba melindungiku dari tatapan bermusuhan dengan tubuhnya. Gerakan kecil itu mengirimkan kehangatan aneh ke dadaku. Tepat saat itu, keributan terjadi di pintu masuk ruang dansa. Seorang pria tinggi dan tampan dengan kilatan berbahaya di matanya melangkah masuk, diapit oleh rombongan. Dia mengenakan setelan hitam yang dibuat khusus dan membawa dirinya dengan aura dominasi mutlak. Tatapannya menyapu ruangan seolah-olah semua orang hanyalah semut di bawah kakinya. Damon Blackwood, dia ada di sini. Aku merasakan hawa dingin menjalar di punggungku. Dan inilah sang protagonis, lengkap dengan musik tema dan sorotan lampu panggungnya sendiri. Selanjutnya, dia akan melihat Isabella berjalan mendekat dan melontarkan rayuan gombal khas pria alfa yang memalukan. Benar saja, mata Damon mengamati kerumunan dan tertuju pada Isabella. Ekspresi kagum yang terkejut diikuti oleh posesif terlintas di wajahnya. Dia mulai berjalan langsung ke arah kami. Kerumunan terbelah seperti laut merah, menantikan drama yang akan datang. Damon berhenti di depan kami, sama sekali mengabaikanku dan memberi Isabella senyum yang jelas-jelas menurutnya tak tertahankan. Wanita cantik sepertimu seharusnya tidak bersama orang biasa seperti dia. Dia tidak pantas untukmu. Tinggalkan pecundang itu dan jadilah wanitaku. Rayuan klasik
manipulasi kata demi kata. Aku menundukkan kepala, bersiap menerima dampaknya. Ayolah, Isabella, tenangkan dirimu. Jangan sampai kau tertipu oleh aktingnya seperti yang kau lakukan di buku itu. Aku berdoa dalam hati, jantungku berdebar kencang. Lalu aku mendengar suara Isabella sedingin es. Kau bicara padaku. Senyum Damen memudar. Jelas dia tidak mengharapkan respon seperti itu terhadap kalimat pembukanya yang sempurna. Tentu saja, adakah wanita di sini yang lebih cantik darimu? Dia segera pulih, meningkatkan pesonanya. Isabella bahkan tidak repot-repot menatapnya. Sebaliknya dia berbalik menghadapku dan melakukan sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Dia berjinjit dan mengecup pipiku dengan lembut. Hangat, halus. Aku seperti batu yang berbalik. Seluruh ruang dansa begitu sunyi hingga kau bisa mendengar suara jarum jatuh. Setelah ciuman itu, Isabella mengambil tanganku yang dingin, berbalik menghadap Damen yang kini seperti diterpa petir, dan mengumumkan kepada seluruh ruangan. Suaranya jelas dan tenang. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini suamiku, Ethan Walker. Sedangkan untukmu, dia berhenti sejenak. Matanya dipenuhi dengan penghinaan yang tak terselubung. Siapa kau sebenarnya? Dan dengan itu, dia menarikku, berjalan lurus melewatinya tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan lautan keterjekatan. Wajah-wajah di belakang kami. Aku bisa merasakan tatapannya di punggungku, tatapan membunuh yang terasa seperti mencoba membakarku hidup-hidup. Oh, kita mati. Benar-benar mati. Dia baru saja mencapai batas maksimal kebenciannya. Aku merasa seperti tanggal kadaluarsaku baru saja dipercepat secara signifikan. Pikiranku kacau balau karena panik, tapi tangan yang menggenggam tanganku, tangan Isabella, basah kuyup oleh keringat dingin. Dia ketakutan, tapi dia tidak mundur sedikit pun. Begitu kami keluar dari ballroom, Isabella mendorongku ke dalam mobil, menginjak pedal gas dan kendaraan itu melaju kencang seperti anak panah. Dia tidak berhenti sampai kami berada bermil-mil jauhnya dari hotel, menepi ke pinggir jalan. Dia bersandar di kursi pengemudi, terengah-engah. Apakah kamu baik-baik saja? Aku bertanya menatap wajah pucatnya. Begitu tegar di ruang dansa tadi, tapi sekarang kau hancur berantakan. Kurasa aku tak bisa menyalahkannya. Itu Damen Blackwood yang kita bicarakan. Pria itu praktis memancarkan niat membunuh. Isabella tidak menjawab. Dia hanya berbalik dan menatapku, matanya melebar dengan rasa takut yang masih tersisa. Ethan, dengarkan aku. Mulai sekarang, jauhi pria itu, Damen Blackwood, sejauh mungkin. Dia psikopat. Aku tahu. Aku lebih tahu daripada kau. Dia bukan hanya psikopat. Dia psikopat dengan perlindungan plot. Isabella tampak terlalu lelah untuk berdebat denganku melalui pesan pikiran. Dia menutup matanya dengan lelah. Mengapa malam ini begitu gegabah, tapi aku tidak bisa membiarkan kau memalukanku? Sebuah gumpalan terbentuk di tenggorokanku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Seorang wanita, untuk melindungiku, secara terbuka menantang pria yang dia tahu sangat berbahaya. Akan menjadi kebohongan jika aku katakan aku tidak tersentuh. Tetapi perasaanku tidak bisa menahan diri. Tagihan, dan mereka jelas tidak bisa menghentikan peluru. Ketika kami sampai di rumah, Isabella pingsan. Dia demam tinggi, bergumam dengan inkoheren. Aku menelpon dokter keluarga yang mengatakan itu hanya kelelahan dan syok. Dia butuh istirahat. Aku duduk di samping tempat tidurnya, mendengarkan dia menggumamkan namaku di antara nafasnya tersengal-sengal. Ethan, aku minta maaf, jangan tinggalkan aku. Ethan, lari. Aku menghela nafas, meletakkan tangan di dahinya yang masih terasa panas. Aku mengambil kain koling dan lembab dan dengan lembut meletakkannya di sana. Saat itu, mata Isabella terbuka lebar. Matanya jernih, sama sekali tidak tertutup demam. Ethan, katanya dengan merangkai tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan. Dengarkan aku. Perusahaan Damen bernama Blackwood Conglomerate. Langkah selanjutnya adalah menggunakan proyek pengembangan Southcrest ini untuk menjatuhkan saham Thorn Industries. Aku terdiam. Proyek Southcrest itu seharusnya tidak terjadi sampai pertengahan buku. Damen menyebarkan informasi palsu untuk membuat Thorn Industries membeli sebidang tanah yang tidak berharga dengan harga yang sangat tinggi, melumpuhkan perusahaan. Bagaimana dia bisa mengetahui detailnya seperti itu? Apakah lahir kembali juga disertai dengan kemampuan ramalan? Bagaimana kau tahu itu? Aku tak bisa menahan diri. Ada bayangan melintas di mata Isabella. Di kehidupan lampaunya, disitulah aku menghilangkan segalanya. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi aku mengerti. Di kehidupan sebelumnya, Damen telah menggunakan jebakan yang persis sama untuk menghancurkannya. Kemudian dia datang seperti penyelamat, perlahan-lahan melahap perusahaannya sedikit demi sedikit. Jadi, apa rencanamu? Aku bertanya, kilatan baja di matanya. Aku akan mencuri jebakannya, kata Isabella. Dia ingin menggunakan proyek ini untuk menghancurkan aku. Aku akan memastikan dialah yang terjatuh ke dalamnya. Saat pertama kali melihatnya, aku menyadari bahwa dia lebih daripada sekedar wanita takut yang diberi kesempatan kedua. Jauh di dalam hatinya, dia masih CEO yang tegas dan kejam itu. Di masa lampaunya, dia hanya dibutakan oleh cinta yang beracun. Kali ini, matanya terbuka lebar. Dia menginginkan balas dendam. Dan sepertinya, aku telah menjadi bagian penting dari rencananya. Dia menatapku, ekspresinya sangat serius. Ethan, untuk melakukan ini, aku butuh bantuanmu. Bantuanku? Apa yang bisa aku lakukan? Aku benar-benar bingung. Nyuai, aku hanyalah karakter umpan meriam tanpa keahlian apapun. Yang aku miliki hanyalah sedikit pengetahuan
pengetahuan tentang alur cerita. Tidak, kau bisa membantu, kata Isabella. Tatapannya tetap penuh dengan kepercayaan yang tak bisa ku mengerti. Memberitahuku apa yang menurutmu harus kita lakukan. Aku mengerti. Dia ingin aku menjadi konsultan alur ceritanya. Dia tahu aku bisa memprediksi sesuatu. Dia mungkin berpikir itu intuisi atau sesuatu yang lain. Tetapi dia memilih untuk mempercayainya. Ini adalah pertaruhan besar bagiku. Membantunya berarti berhadapan langsung dengan Damon Blackwood. Tidak membantunya berarti dia kemungkinan akan mengulangi kesalahan masa lalunya. Dan setelah Damon selesai dengannya, aku akan menjadi korban selanjutnya. Sepertinya aku akan terjebak dalam situasi apapun. Sebaiknya aku mempertaruhkan semuanya. Oke, aku mendengar diriku sendiri berkata. Mata Isabella langsung berbinar. Selama beberapa hari berikutnya, Isabella dan aku tak terpisahkan. Dia membawa pulang tumpukan berkas rahasia dari kantor dan kami bersembunyi di ruang kerja, merencanakan bagaimana menjebak Damon. Aku menceritakan semua yang kuingat tentang proyek pengembangan South Crest dari novel, siapa yang akan digunakan Damon untuk menaikkan harga penawaran secara artifisial ketika dia akan merilis berita positif palsu, dan bahkan nama mata-mata perusahaan yang dia tanam di dalam Thorn Industries. Saat aku berbicara, jari-jari Isabella bergerak cepat di atas keyboardnya, menyusun strategi balasan. Aku memperhatikan garis fokus rahangnya, bagaimana sehelai rambut jatuh di wajahnya, dan menyadari untuk pertama kalinya bahwa seorang wanita yang serius dengan pekerjaannya memiliki kecantikan yang memikat. Suasana di antara kami mulai berubah selama sesi strategi larut malam kami. Dia bukan lagi ratu es yang tak tersentuh, dan aku bukan lagi suami yang bisa dibuang begitu saja dan hanya berusaha melarikan diri. Kami lebih seperti pasangan. Baiklah, kataku teringat sesuatu. Saudaramu Leo, kurasa dia sedang bergaul dengan salah satu antek Damon. Kau harus hati-hati. Damon mungkin mencoba memanfaatkannya. Dalam buku itu, Leo benar-benar idiot. Damon memberinya beberapa pujian dan dengan mudah memanipulasinya untuk mengkhianati keluarganya sendiri. Isabella berhenti mengetik. Ia menatapku. Emosi yang kompleks terpancar di matanya. Terima kasih, Ethan. Itu adalah ucapan paling tulus yang pernah ia ucapkan. Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya mencoba menunda pemakaman bersama kita. Tapi Isabella benar-benar tersenyum. Senyum tipis seperti secercah sinar matahari di musim dingin, tetapi seketika menerangi seluruh ruangan. Aku mendapati diriku menatapnya. Menikah selama 3 tahun, dan ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum. Ia benar-benar cantik saat tersenyum. Pipi Isabella memerah dengan rona merah muda yang menyebar, kecepatan yang menakjubkan. Dia dengan cepat memalingkan kepalanya, berdeham. Fokus. Aku menggosok bagian belakang leherku, merasa sedikit canggung. Kemampuan membaca pikiran ini pasti membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Rencana berjalan tanpa hambatan. Mengikuti skripku, Isabella pertama-tama diam-diam berurusan dengan mata-mata perusahaan. Kemudian dia membuat pertunjukan besar, membuat seolah-olah Thorn Industries sangat ingin mengakuisisi properti South Crest. Damon, seperti yang diharapkan, termakan umpan. Dia mengira Isabella adalah wanita naif yang sama yang pernah dia manipulasi di masa lalu, dan dia menaikkan harga penawaran hingga angka yang sangat tinggi. Akhirnya, dia kehilangan proyek yang tidak berharga itu. Pada hari penandatanganannya, Damon begitu sombong sehingga dia benar-benar menelponku untuk menyombongkan diri. Lihat itu. Kau sampah tak berguna. Itulah perbedaan antara kau dan aku. Isabella akan segera tahu bahwa memilihmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku memegang telepon, melirik Isabella, yang sedang menonton siaran langsung upacara penandatanganan dengan seringai kemenangan di wajahnya. Aku tersenyum, ke telepon. Benarkah begitu? Ya, kita lihat saja nanti. Kesepakatan South Crest gagal lebih cepat dari yang kita perkirakan. Kurang dari seminggu setelah penandatanganan, berita tersebar bahwa lahan tersebut memiliki ketidakstabilan geologis yang parah sehingga tidak dapat dikembangkan. Kota itu segera menghentikan proyek. Saham konglomerat Blackwood anjlok, kehilangan miliaran dolar dalam 1 hari. Damon sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia tidak mengerti bagaimana rencananya yang sempurna bisa gagal, begitu spektakuler. Dan tersangka pertamanya adalah Isabella. Suatu malam yang berbadai, saat aku bersiap tidur, bel pintu mulai berdering tanpa henti, keras dan panik. Aku memeriksa monitor keamanan dan jantungku hampir berhenti. Damon Blackwood. Dia ada di sini secara pribadi, dan dia membawa selusin pengawal yang tampak mengancam bersamanya. Jangan buka, bisik Isabella. Wajahnya pucat pasi saat dia melihat monitor. Jika tidak, dia mungkin akan mendobraknya. Aku katakan dengan tenang. Pria itu gila, dia mampu melakukan apa saja. Isabella mencengkram lenganku, tubuhnya gemetar. Teror hidup masa lalunya bersamanya terukir di jiwanya. Aku menepuk tangannya untuk menenangkannya. Jangan khawatir, aku di sini. Meskipun aku sangat ketakutan, aku tidak bisa menunjukkannya. Tidak di depannya. Sambil menarik nafas dalam, aku berjalan dan membuka pintu. Damon berdiri di ambang pintu, basah kuyup dengan hujan. Matanya menyala-nyala dengan amarah seperti binatang yang terpojok. Di mana Isabella? Dia sedang tidur, aku katakan sambil menghalangi pintu. Minggir. Damon mendorong aku ke samping. Aku terseok, hampir jatuh. Isabella berteriak dan bergegas maju, menempatkan dirinya di antara aku dan dia. Damon, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Teriaknya, mengumpulkan kemeraniannya. Apa yang sedang aku lakukan? Damon tertawa dengan suara yang menakutkan dan tanpa humor.
Aku di sini untuk bertanya kepada CEO hebat Thorn, apakah dia sudah tahu ada masalah dengan properti Southcrest? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Isabella gertak. Kau tidak tahu? Damon melangkah maju. Kehadirannya yang mengintimidasi memaksa Isabella untuk mundur. Jangan pura-pura bodoh, Isabella. Kau tidak pernah sepintar ini sebelumnya. Katakan padaku, siapa yang selama ini membantumu? Apakah dia? Tanda tanya tajamnya tertuju padaku. Kulit kepalaku merinding. Sial, dia curiga padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, Isabellanya menyaut. Aku mengetahuinya sendiri. Kau, Damon mencibir, jangan buat aku tertawa. Apakah kau tahu betapa mudahnya bagiku untuk membuat kalian berdua dan seluruh keluarga Thorn hilang dari Crestwood selamanya? Tepat saat itu, derit cerikan ban berdengar dari luar. Sekumpulan sedan hitam mengepung rumah mewah itu, dan 100 personil keamanan terlatih berhamburan keluar dengan mudah mengungguli kru Damon. Seorang pria tua dengan setelan tradisional, posturnya tegak dan bermartabat, berjalan cepat ke arah kami. Itu adalah kepala keamanan keluarga Thorn, Tuan Henderson. Dia mendekati kami, memberi hormat kepada Isabella dan aku, lalu berbalik menghadap Damon, ekspresinya sulit dibaca. Tuan Blackwood, Anda tidak diperbolehkan mengancam Tuan dan Nyonya Thorn. Silahkan segera meninggalkan tempat ini, atau kami terpaksa akan mengusir Anda. Wajah Damon berubah kesap saat dia melihat pemandangan itu. Dia jelas telah meremehkan kekuatan sebenarnya dari keluarga Thorn. Dia menatapku untuk terakhir kalinya, dengan niat membunuh di matanya, menjanjikan pembalasan di masa depan. Baiklah, sangat baik. Dia bergumam melalui giginya yang terkatup rapat. Isabella Thorn, Ethan Walker, ini belum berakhir. Dengan itu, ia dan anak buahnya mundur dengan tergesa-gesa dan tidak bermartabat. Krisis mendesak telah berakhir. Kaki Isabella lemas dan ia ambruk di pelukanku. Aku memeluknya, merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak apa-apa, bisikku. Ia membenamkan wajahnya di dadaku dan mengeluarkan suara teredam. Aku melihat ke arah mobil-mobil yang pergi, tetapi ketegangan di perutku tidak mereda. Aku tahu, ini baru permulaan. Damon Blackwood tidak akan menyerah semudah ini. Setelah malam yang mengerikan itu, dinamika antara Isabella dan aku berubah lagi, menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih kompleks. Dia sepertinya mulai bergantung padaku, dan aku pun terbiasa memiliki partner in crime di rumah. Kami mulai hidup seperti pasangan sungguhan. Dia dengan canggung mencoba belajar memasak. Sebagian besar usahanya masih gagal, tetapi melihatnya kebingungan di dapur, aku justru merasa itu agak menggemaskan. Aku mulai membawakannya secangkir susu hangat ketika dia bekerja hingga larut malam. Kami jarang membicarakan hal-hal pribadi, tetapi kami tidak perlu. Tatapan atau isyarat sederhana sudah cukup bagi kami untuk saling memahami. Tentu saja, aku tidak bisa menghentikan komentar dalam hatiku. Apakah dia mencoba mengawetkanku dengan semua garam ini? Sedetik kemudian, dia akan tersipu dan mengambil piring yang dimaksud dari meja. Kemeja kancing merah muda. Serius, apakah aku terlihat seperti tipe pria yang memaki warna merah muda? Keesokan harinya, kemeja itu akan menghilang secara misterius dari lemariku. Itu perasaan yang aneh. Rasanya hampir seperti aku memiliki hewan peliharaan yang peka, bisa membaca pikiran, dan sedikit cerewet. Untuk sesaat, aku bahkan berpikir bahwa kehidupan seperti ini tidak terlalu buruk. Pikiran itu hancur ketika Leo muncul. Suatu hari, dia datang ke rumah besar itu dengan penampilan mencurigakan dan diam-diam memberiku kartu debit. Bro, ada $5 juta di sini. Ambil uangnya dan tinggalkan adikku. Katanya dengan ekspresi yang seolah berkata, aku sedang membantumu. Aku menatapnya dan tertawa dalam hati. Dan inilah rencana Bedamen, menyuap orang-orang di sekitarku untuk menciptakan keretakan di antara kami. Leo yang bodoh ini tertipu lagi. Untuk apa ini? Tanyaku pura-pura bodoh. Ayolah Ethan, jangan pura-pura bodoh, bisik Leo. Tuan Blackwood memberitahuku semuanya. Adikku benar-benar berada di bawah pengaruhmu, tapi kau tidak cukup baik untuknya. Ambil uang ini. Kau bisa hidup seperti raja di mana saja. Mengapa harus tetap di sini? Tuan Blackwood, maksudmu damaian? Ya, pria itu legenda, naga sungguhan. Adikku seharusnya bersama seseorang seperti dia, pasangan yang berkuasa. Leo berseru gembira, matanya berbinar-binar karena kagum. Melihat ekspresi bodohnya, aku bahkan tak sanggup marah. Ini sama saja membantu orang yang ingin menghancurkan keluarganya. Saat aku sedang berusaha mencari cara untuk menyingkirkannya, Isabella pulang kerja. Dia melihat Leo, lalu kartu debit di tanganku, dan wajahnya langsung mengeras. Leo, apa yang kau lakukan di sini? Leo tergagap, tampak merasa bersalah. Isabella mengabaikannya. Matanya tertuju padaku, dan di dalamnya aku melihat emosi yang tak bisa kupahami. Apakah itu kecurigaan? Hatiku hancur. Kau tidak serius berpikir aku akan menerima $5 juta untuk meninggalkanmu, kan? Isabella tersentak, dan kecurigaan di matanya lenyap, digantikan oleh gelombang kepanikan dan rasa bersalah. Aku menghela napas, berjalan menghampirinya, dan menyelipkan kartu itu ke tangannya. Saudaramu dimanfaatkan oleh Damian. Lalu aku menoleh ke Leo dan berkata, ucapkan setiap kata dengan sengaja dan tegas. Kembali dan beritahu si legenda itu bahwa meskipun
Meskipun aku mungkin bukan siapa-siapa, aku tidak cukup menyedihkan untuk menjual istriku. Suruh dia menyerah. Leo terdiam karena perubahan sikapku yang tiba-tiba. Isabella hanya menatapku. Matanya kembali berkaca-kaca. Dia berbalik dan menampar Leo dengan keras di wajah. Keluar, teriaknya. Suaranya bergetar. Mulai hari ini, aku tidak punya saudara laki-laki. Leo memegang pipinya, menatapnya dengan tidak percaya sebelum akhirnya berlari keluar rumah sambil menangis. Ruangan itu menjadi sunyi, hanya menyisakan kami berdua. Suasana terasa berat dengan kata-kata yang tak terucapkan. Maafkan aku, Ethan, kata Isabella. Kepalanya tertunduk. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Tidak apa-apa, kataku. Dan aku sungguh-sungguh mengatakannya. Jika aku berada di posisinya, aku mungkin juga akan meragukan diriku. Dia mendongak, mengumpulkan keberaniannya untuk menatap mataku. Aku hanya sangat takut kehilanganmu. Jantungku berdebar-debar. Dengan rencana-rencananya yang gagal satu demi satu, kesabaran Damen akhirnya habis. Dia menggunakan taktik yang lebih kotor. Beberapa mitra kunci Thorn Industries tiba-tiba menarik diri dari kontrak mereka. Saham perusahaan mulai berfluktuasi. Pada saat yang sama, banjir artikel dan unggahan media sosial muncul online menjelek-jelekan kami berdua. Mereka menyebut Isabella sebagai hiu korporat kejam yang tidur dengan orang lain untuk mencapai puncak. Mereka menggambarkan aku sebagai penipu yang hanya mengincar harta. Kisah-kisah yang dibuat-buat, lengkap dengan foto-foto yang diedit, menyebar seperti api, dikobarkan oleh pasukan troll online. Thorn Industries menghadapi krisis PR terbesar yang pernah ada. Para anggota dewan direksi yang kolot mulai panik, menekan Isabella untuk mengundurkan diri. Dia diserang dari segala sisi. Isabella lilus bahat badan, menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Tapi dia tidak mau menyerah. Aku tahu ini adalah serangan terakhir Damen. Dalam buku aslinya, ini adalah krisis yang akhirnya menghancurkannya, memaksanya untuk meminta bantuan Damen dan jatuh tepat dalam perangkapnya. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi. Malam itu, aku menemukannya di ruang kerja masih membungkuk di depan laptopnya. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah dan matanya merah. Aku meletakkan secangkir susu hangat di sampingnya. Kau tidak bisa terus seperti ini, kataku. Dia mendongak dan memberiku senyum lemah. Aku baik saja. Kau lihat seperti akan pingsan. Dan kau bilang kau baik saja? Aku menghela napas, meraih laptopnya dan menutupnya. Apa yang kau lakukan? Tanyanya pedamoy. Tidur, kataku, sambil menggenggam tangannya. Sekalipun dunia akan berakhir, itu bisa menunggu sampai besok. Dia mencoba melepaskan diri, tetapi dia terlalu lemah. Aku menuntunnya ke kamar tidur, membaringkannya di atas tempat tidur, dan menarik selimut ke bawah tubuhnya. Ethan, diam dan tidurlah, kataku. Menggunakan nada pemerintah yang sama seperti yang biasa dia gunakan padaku. Dia berkedip, terkejut, lalu dengan patuhnya menutup matanya. Melihatnya tidur, wajahnya dipenuhi kelelahan, aku mengambil keputusan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Keesokan harinya, tanpa memberitahu Isabella, aku mengatur pertemuan dengan Damean. Lokasinya adalah ruang pribadi di klub eksklusif di pusat kota. Ketika aku tiba, dia sudah ada di sana, bersantai di kursi kulit mewah, menyisiknya segelas wine merah. Dia menyeringai ketika melihatku dengan ekspresi puas dan kemenangan. Nah, kau seperti memohon kepadaku untuk menghentikan anjing-anjing itu. Sudahkah kau lakukan? Aku menarik kursi di seberangnya dan duduk. Damean, aku di sini untuk membuat kesepakatan. Aku katakan langsung kepada intinya. Kesepakatan? Dia tertawa seolah aku baru saja menceritakan lelucon terlucu di dunia. Apa yang mungkin kau miliki yang kuinginkan? Aku punya satu hal yang paling kau inginkan. Aku katakan, menatap matanya tajam. Kebenaran tentang keluargamu. Senyum di wajah Damean membeku. Putra haram yang telah lama hilang dari salah satu keluarga paling berpengaruh di New York City. Itu adalah kunci yang akan membuka jalannya menuju kekuasaan tertinggi di kemudian hari dalam cerita. Hampir tidak ada yang tahu. Bagaimana? Bagaimana kau bisa tahu itu? Suara Damien tercekak. Ketenangan arogannya hancur total. Aku tidak hanya tahu itu. Aku mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaraku. Aku juga tahu bahwa satu-satunya yang ditinggalkan ibumu untukmu adalah liontin giok dengan ukiran naga di atasnya. Dan aku tahu aku telah mencari seorang pria bernama Albert Chan, satu-satunya saksi hidup yang dapat membuktikan siapa dirimu. Setiap kata yang kuucapkan, wajah Damien memucat. Saat aku selesai bicara, dia menatapku seolah-olah melihat hantu. Siapa kau? Tanyanya. Siapa aku tidak penting. Aku bersandar, merasakan pergeseran kekuatan di ruangan itu. Yang penting adalah aku dapat membantumu menemukan Albert Chan. Aku dapat membantumu mengklaim hak warismu. Tetapi sebagai imbalannya, kau harus mundur selamanya. Kau tidak akan pernah mendekati Isabella atau keluarga Thorn lagi. Damien menatapku. Pikirannya jelas berpacu. Dia sedang mempertimbangkan pilihannya. Di satu sisi, kepuasan menghancurkanku dan mengambil alih Thorn Industries. Di sisi lain, tiket emas menuju salah satu dinasti terkuat di negara ini. Itu bukan pilihan yang sulit. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Akhirnya dia bertanya. Kau tidak bisa. Aku tersenyum. Tapi kau tak punya pilihan. Karena akulah satu-satunya di dunia yang tahu di mana Albert Chan berada. Tentu saja aku tidak yakin. Tapi aku tahu buku itu mengatakan dia bersembunyi di sebuah kota nelayan kecil di luar Crestwood. Dan itu saja yang kubutuhkan. Kesepakatan tercapai. Meskipun jelas itu menyakitinya, Damien memilih jalan menuju kekuasaan yang lebih besar. Keesokan harinya, semua berita negatif tentang Thorn Industries lenyap dari internet. Para mitra yang telah menarik kontrak mereka kembali merayu, menawarkan persyaratan yang lebih baik. Krisis telah berakhir. Para anggota dewan yang sebelumnya menyerukan pengunduran diri Isabella kini berlomba-lomba memuji kepemimpinannya. Isabella
bingung. Dia tahu sesuatu telah terjadi di balik layar. Dia menyudutkanku di ruang kerja. Ini kau kan? Aku mengangguk. Apa yang kau lakukan? Aku membuat kesepakatan dengan Damien. Aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Ekspresinya langsung berubah. Kau ingin bertemu dengannya? Apakah dia melukaimu? Dia bergegas mendekat. Tangan yang meraba-raba lengan dan dadaku memeriksa luka-luka. Aku baik-baik saja, kataku, sambil dengan lembut menggenggam tangannya. Kita sudah mencapai kesepahaman. Apa yang bisa kau tawarkan padanya? Tanyanya, masih skeptis. Aku menatapnya, dan setelah ragu sejenak memutuskan untuk mengatakan setidaknya sebagian kebenaran padanya. Isabella, bagaimana jika kukatakan padamu bahwa dunia ini berjalan berdasarkan sebuah skrip? Dia menatapku, bingung. Bagaimana jika semua orang di dalamnya hanyalah karakter dalam sebuah buku dengan nasib mereka yang sudah tertulis? Kataku perlahan. Damien Blackwood, dia protagonis buku itu, dan kita hanyalah karakter sampingan. Umpan meriam. Mata Isabella melebar saat dia mencoba memahami apa yang kukatakan, dan aku, entah bagaimana, telah membaca skripnya. Ruang kerja itu benar-benar sunyi. Isabella hanya menatapku. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi bingung hingga kesadaran yang mengguncang dunia. Dia akhirnya mengerti. Dia mengerti bagaimana aku selalu tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana aku tahu tentang jebakan puncak selatan. Bagaimana aku tahu Leo akan digunakan melawan kita. Bagaimana aku tahu kelemahan terbesar Damien. Aku tidak meramalkan masa depan. Aku hanya membocorkan plotnya. Jadi kau juga, suaranya bergetar. Aku tidak terlahir kembali. Aku memotong perkataannya. Aku seorang transmigrator. Aku dari dunia lain. Hari kau merobek surat cerai kita adalah hari aku tiba di sini. Rahasianya terbongkar. Gelombang kelegaan menyelimutiku. Tapi Isabella mulai menangis. Air mata mengalir tanpa suara di wajahnya. Masing-masing seperti patah hati kecil. Jadi kau tahu semuanya sejak awal. Dia terisak. Kau tahu aku akan menceraikanmu. Kau tahu kau akan mati. Dan kau tahu apa yang akan terjadi pada keluargaku. Aku mengangguk perlahan. Lalu kenapa? Kenapa kau membantuku? Karena kau merobek surat cerai, kataku. Suaraku lembut tapi tegas. Karena kau membela aku di hadapan Damien Blackwood. Karena kau memikul semuanya sendiri, jadi aku tidak perlu khawatir. Isabella, kau mungkin juruk masak yang buruk, tapi kau orang baik, dan aku tidak ingin kau mengalami nasib itu lagi. Akhirnya ia menyerah, ambruk ke pelukanku sambil terisak-isak yang mengguncangkan seluruh tubuhnya. Aku memeluknya erat, mengelus punggungnya. Saat itu, kami bukanlah jiwa yang terlahir kembali dan pembaca yang melintasi dimensi. Kami hanyalah dua orang yang dipersatukan oleh takdir yang mencoba menulis ulang akhir cerita kami. Setelah seluruh kebenaran terbongkar, penghalang terakhir di antara kami runtuh. Aku menceritakan semua yang ku ketahui tentang novel aslinya. Ketika ia mendengar tentang garis waktu sebelumnya, tak lama setelah kematianku, ia sendiri meninggal dalam kecelakaan motor setelah benar-benar hancur oleh Damien. Dia gemetar seperti daun tertiup angin. Ternyata kelahiran kembalinya terjadi setelah kematiannya sendiri, bukan hanya kematianku. Jadi kita berdua pernah mati sekali, bisiknya di dadaku. Tidak, aku mengoreksinya. Kita berdua telah diberi kehidupan kedua, dan kali ini kita akan menjalaninya dengan benar. Ia mengangguk dengan tegas. Aku memberi Damien informasi tentang keberadaan Albert Chan. Dia menemukan saksi dan segera menuju New York untuk memulai pendakiannya ke puncak dunia. Sebelum pergi, dia mengirimi aku pesan terakhir. Ethan Walker, aku tak akan melupakanmu. Kau menang ronde ini, tapi hubungan kita belum berakhir. Aku memutar bola mata dan menghapus pesan itu. Semoga beruntung bertahan di sarang ular berbisa di kalangan masyarakat kelas atas New York City. Nah, tanpa Damien Blackwood, tokoh utama novel itu, yang telah tiada. Kehidupan di Crestwood kembali normal. Thorn Industries berkembang pesat di bawah kepemimpinan Isabella, dan aku berubah dari suami yang kalah menjadi penasihat misterius yang selalu berada di sisi CEO. Semua orang penasaran tentangku, tetapi tak seorang pun berani bertanya. Ibu dan saudara laki-laki Isabella berubah total. Eleanor sekarang memperlakukan aku lebih baik dari putranya sendiri, dan Leo telah menjadi penggemar nomor satuku, mengikuti aku kemana-mana, terus-menerus memujiku. Aku tahu mereka hanya takjub dengan kekuatan yang tampak kumiliki, kekuatan yang telah membuat Damien Blackwood pergi. Hanya saja aku tahu kekuatan terbesarku bukanlah pengetahuanku tentang buku bodoh itu. Itu adalah wanita di sampingku yang telah memilih untuk percaya padaku dan berjuang bersamaku. Hidup terasa baik, hampir sempurna, tetapi masih ada sesuatu yang hilang antara aku dan Isabella. Kita tinggal bersama, makan bersama, bekerja bersama. Kita adalah pasangan yang sangat dekat, teman yang paling serasi. Tetapi kita bukan suami istri, tak sungguh-sungguh. Tak seorang pun di antara kita pernah menyebut kata perceraian lagi. Tetapi perjanjian yang dirobek itu terasa seperti tembok tak terlihat di antara kita. Suatu malam aku masuk ke ruang kerja dengan segelas minum untuk Isabella. Dia sedang menatap sebuah dokumen di mejanya. Itu adalah kopian baru perjanjian perceraian. Hatiku hancur. Jadi ini akhirnya. Pikiran itu bergema di benakku, bercampur dengan rasa kehilangan yang mengejutkanku. Monolog internalku sepertinya membuatnya terkejut. Dia mendongak,
melihat aku, lalu melirik berkas-berkas itu. Dengan panik, Ethan, biar ku jelaskan. Kau tidak perlu, aku memotongnya. Memaksa suaraku tetap tenang. Aku mengerti, benang itu telah putus. Benang mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk terikat bersama lagi. Aku berjalan ke meja dan mengambil dokumen dan pena. Kali ini, aku akan menandatanganinya. Tanganku gemetar. Kupikir aku sudah melupakannya, bahwa aku siap untuk ini. Jadi mengapa dadaku terasa sangat sakit? Tidak, Isabella melompat dari kursinya, merebut kertas-kertas itu dari tanganku, dan untuk kedua kalinya, merobeknya hingga hancur. Dasar bodoh, Ethan Walker! Teriaknya padaku, matanya berkaca-kaca. Siapa bilang aku ingin bercerai? Aku terstand. Lalu apa ini? Wajahnya memerah. Suaranya berbisik. Aku hanya berpikir perjanjian lama itu tidak adil. Aku ingin membuat perjanjian baru. Perjanjian yang mentransfer semua aset dan sahamku ke namamu. Aku berdiri di sana tanpa berkata-kata. Otakku benar-benar mati. Mentransfer semua asetnya kepadaku? Apakah dia sudah gila? Aku belum gila. Balasnya seolah ingin meyakinkan kami berdua. Ethan, aku tahu kau bukan pria dari buku itu. Kau tetap berada di dunia berbahaya ini untukku. Kau membantuku, melindungiku. Kau pantas mendapatkan segalanya. Aku tidak bicara, selanya. Jawab saja satu pertanyaanku. Ethan, apakah kau menyukaiku? Dia menatapku lurus. Matanya dipenuhi keberanian yang putus asa dan penuh harapan. Jantungku berdebar kencang. Apakah aku menyukainya? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aku sudah terbiasa melihatnya kikuk di dapur setiap pagi. Aku sudah terbiasa menggodanya dalam hati hanya untuk melihatnya tersipu. Aku sudah terbiasa membawakannya susu ketika dia lelah. Aku sudah terbiasa dengannya. Terbiasa memilikinya di sini bersamaku. Ya, kurasa aku menyukainya. Pikiranku terdengar lantang dan jelas di ruang kerja yang sunyi. Isabella Thorne matanya bersinar seperti 1000 bintang. Detik berikutnya, dia kembali berjinjit dan kali ini dia menciumku di bibir. Dengan kepergian Damon Blackwood, dunia terasa kembali normal. Naskah untuk CEO's Shadow Dragon telah benar-benar hancur oleh dua karakter kecilnya. Tanpa beban plot yang sudah ditulis sebelumnya, dunia mulai bergerak dengan sendirinya. Isabella masih seorang CEO yang berpengaruh, tetapi dia bukan lagi Ratu Es yang sulit didekati. Dia tersenyum sekarang. Satu pujian dariku bisa membuatnya tersipu seharian. Semua karyawannya berbisik bahwa bos mereka akhir-akhir ini jauh lebih manusiawi. Dan aku masih Ethan Walker yang tidak berguna. Tugas harianku terdiri dari menjadi CEO, sopir Thorne, pengawal, dan bantal pribadi. Tentu saja sesekali aku menggunakan pengetahuanku yang terbatas untuk memberinya 1 atau 2 tips, membantunya menavigasi perairan berbahaya dunia bisnis. Sikap keluarga Thorne terhadapku telah berubah total. Ibu mertuaku sekarang lebih manis kepadaku daripada kue. Leo memperlakukanku seperti bintang rock, yakin bahwa saudara iparnya adalah pria terhebat di dunia. Aku tahu mereka hanya kagum dengan kekuatan misterius apapun yang kumiliki, tetapi aku tahu yang sebenarnya. Aset terbesarku bukanlah sekilas tentang naskah. Itu adalah wanita yang berdiri di sisiku, yang percaya padaku ketika tidak ada orang lain yang percaya. Hidup terasa baik, hampir sempurna. Tetapi masih ada sesuatu yang hilang antara Isabella dan aku. Kami tinggal bersama, makan bersama, bekerja bersama. Kami adalah pasangan yang sangat dekat, teman yang paling serasi. Tetapi kami bukanlah suami istri, tidak sungguh-sungguh. Tak satupun dari kami pernah menyebut kata perceraian lagi, tetapi perjanjian yang telah disobek itu terasa seperti tembok tak terlihat di antara kami. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Untuk pertama kalinya, Isabella mengosongkan seluruh jadwalnya dan bersikeras memasak makan malam sendiri. Dia menyajikan berbagai hidangan yang sebagian besar bisa dimakan. Aku melihat butiran keringat di dahinya dan noda bunga di hidungnya, dan aku tak bisa menahan senyum. Apa yang kau senyumkan? Gerutunya, meskipun pipinya memerah. Tidak ada, kataku, sambil mengambil sepotong daging babi asam manis yang mencurigakan berwarna gelap. Hanya memikirkan ini sungguh luar biasa. Daging babi itu asam, pahit, dan sedikit gosong. Tetapi hatiku terasa lebih manis daripada madu. Setelah makan malam, dia membawaku ke ruang kerja. Di atas meja ada selembar kertas bersih dan sebuah pena. Apa ini? Menyusun kontrak lain? Aku menggodanya. Dia menatapku dengan tatapan main-main dan mendorong pena ke tanganku. Tanda tangani namamu. Bingung, aku melakukan apa yang dia minta. Kemudian dia mengambil pena dan tepat di sebelah tanda tanganku, dia dengan hati-hati menulis namanya sendiri. Isabella Thorne. Dua nama kami berdampingan tampak seperti milik bersama. Ethan, katanya, menatapku. Matanya berbinar penuh kasih sayang. Kehidupan kita yang sebelumnya berakhir dengan sebuah kontrak. Aku ingin kehidupan ini dimulai dengan kontrak baru. Kontrak seperti apa? Sebuah kontrak. Dia tersenyum. Pemandangan yang memesona dan menakjubkan untuk kita menuliskan akhir cerita perfect kita sendiri bersama. Aku menatapnya, nama kami di atas kertas, dan dadaku dipenuhi kehangatan yang sangat dalam hingga hampir terasa menyakitkan. Aku menariknya ke dalam pelukan. Oke, aku menundukkan kepala dan menciumnya. Di luar, bulan purnama bersinar terang. Kisah kami baru saja bermulai.